Oke, kita sekarang belajar tentang rangkaian arus arah ya. Nah, rangkaian arus arah itu tentang listrik, di mana kalau kita bicara listrik, sebenarnya ada dua buah rangkaian atau ada dua buah sumber arus, ada arus arah dan ada arus bolak-balik. Nah, kalau yang arus arah berarti sudah ditentukan arahnya ataupun sudah kita tentukan kutub positif maupun kutub negatifnya. Tetapi kalau rangkaian arus bolak-balik seperti halnya PLN, dia dicolok bolak-balik tetap menyala ya. Nah, itu rangkaian arus bolak-balik. Nah, pada pagi ini kita belajar tentang rangkaian arus arah. Oke, yang pertama kali kita bahas tentang arus listriknya dulu. Apa itu arus listrik? Nah, kita harus tahu pengertian dari arus listrik itu. Nah, secara teori arus listrik diartikan aliran muatan listrik, aliran muatan listrik setiap detiknya. Nah, kalau kita hitung secara matematis, besar kuat arus listrik ditentukan dari I sama dengan muatan listrik dibagi dengan waktunya. Kita ingat dalam listrik sebenarnya ada muatan listrik yang mengalir. Berarti muatan apa itu yang dapat berpindah? Kita ingat ya, dimana pada listrik itu kan ada kutub positif dan ada kutub negatif. Nah, kutub positif artinya dia atom yang bermuatan positif. Atom bermuatan positif itu artinya atom yang kekurangan elektron, sedangkan muatan negatif adalah atom yang kelebihan elektron. Nah, kita ingat dalam teori atom itu ya. Kemudian kalau ditanyakan arus listrik mengalir dari mana ke mana, kalau yang namanya arus listrik itu mengalir dari kutub positifnya menuju kutub negatif, ini arus listriknya. Nah, tetapi secara teori kan aliran muatan listrik setiap detik. Yang mengalirkan muatannya apa? Muatannya yang dapat berpindah di sini adalah elektron. Kita ingat elektronnya berpindah dari mana? Elektronnya pasti berpindah dari kutub negatif menuju kutub positif. Nah, ini arah aliran elektronnya. Kenapa? Karena kan kutub positif kekurangan elektron, kutub negatif dia akan kelebihan elektron. Ketika perpindahan elektron ini sudah tidak ada, maka dikatakan di sini sudah tidak ada arus lagi yang mengalir ya. Oke. Nah, di mana kita ingat satu elektron itu 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Nah, berapa detik elektron yang dapat dipindahkan? Berapa banyaknya elektron yang dapat dipindahkan setiap detiknya? Maka dapat kita hitung N itu sama dengan muatan listriknya dibagi dengan satu elektron. Nah, ini untuk menentukan berapa banyak elektron yang dipindahkan pada arus listrik tersebut. Kemudian yang kedua, kita bahas tentang hambatan pada kawat. Hambatan pada kawat. Oke. Apa saja yang mempengaruhi hambatan pada kawat? Hambatan pada kawat itu dipengaruhi yang pertama kita kenal dengan hambatan jenis atau rho. Nah, kalau kita bahas tentang hambatan jenis berarti kawat itu terbuat dari bahan apa? Hambatan jenis kan? Karena dia membahas tentang jenisnya. Terbuat apakah dari bahan konduktor, semikonduktor ataupun dari bahan isolator. Nah, kalau bahan dari konduktor berarti dapat dialiri oleh arus listrik. Tetapi kalau bahannya terbuat dari isolator, maka dia tidak bisa dialiri oleh arus listrik. Yang kedua, hambatan pada kawat itu dipengaruhi oleh panjang kawat. Panjang kawatnya atau L. Semakin panjang kawat yang digunakan, maka banyak hambatannya atau semakin besar hambatannya. Satu contoh, pada gardu listrik beberapa kilometer pasti dipasang gardu listrik dengan tujuan untuk membangkitkan listrik itu supaya tidak ada yang hilang. Nah, ini panjang kawat. Yang ketiga, dipengaruhi pula oleh penampang kawat. Penampang kawat atau A-nya. Nah, penampang kawat, semakin besar penampang kawatnya, maka arus listrik itu akan semakin lancar. Tetapi kalau kawatnya berpenampang kecil, maka sering terjadi konsleting listrik. Artinya apa? Ketika elektron itu mengalir pada penampang yang kecil, maka dia akan berjubel sehingga dia saling bertumbukan ya. Nah, secara matematis dapat kita tentukan hambatan kawat itu R sama dengan
hambatan jenis dikali panjang kawat dibagi dengan luas penampang kawatnya. Nah, ini untuk menentukan hambatan pada kawat. Contoh misalnya, kuat arus listrik hambatan sebesar 0,5 ampere ya. Nomor 1 diketahuinya arus listriknya 0,5 ampere. Kemudian ketika diberi tegangan 80 volt, ada tegangan sebesar 80 volt. Berapakah kuat arus yang melalui hambatan tersebut jika tegangan dinaikkan menjadi? Oke, di sini ada V2-nya. V2-nya berapa? 120 volt. Berapakah nilai I2-nya? Nah, ditanyakan I2-nya. Nah, dalam kasus ini kan berarti hambatan kawatnya tetap. Nah, bisa kita hitung dari persamaan hukum umumnya V sama dengan I dikali R. Pada kasus pertama V-nya ada 80 sama dengan arusnya 0,5 dikali R-nya. Nah, kalau ditanyakan R gimana? R sama dengan 80 dibagi 0,5 jadi 160 ohm. Nah, ini R-nya. Kemudian dicari yang kedua, kita tentukan dengan persamaan yang sama. V sama dengan I dikali R, tetapi V-nya kita gunakan V2. V2-nya berapa? 120. I dikali R-nya 160, maka I-nya sama dengan 120 dibagi dengan 160, coret. Nah, masing-masing kita bagi 4. 12 dibagi 4 itu 3, dibagi 16 dibagi 4, 3, jadi 3/4 alias 0,75 ampere. Nah, ini untuk menentukan arus yang kedua pada tegangan 120 volt. Yang kedua, contoh. Nah, ini contoh yang kedua. Oke, kita lihat. Kawat sepanjang 1,5 meter dan luas penampangnya 2 mm. Panjang kawat pertama 1,5 meter dengan luas penampang pertama 2 mm persegi. Mempunyai hambatan 20 ohm. Nah, ini R-nya 20 ohm. Jika terdapat kawat yang panjangnya 3 meter, L-nya 3 meter dengan luas penampang 0,5 mm persegi, A2 ya, 0,5 mm persegi. Ditanyakan hambatan keduanya berapa? Nah, di mana kawat itu memiliki hambatan jenis yang sama ya, berarti ρ1 sama dengan ρ2 sama dengan ρ. Oke. Dari persamaan R sama dengan ρ, L dibagi dengan A. Nah, di sini ρ-nya sama, sehingga tinggal kita kalikan silang sebelumnya. Berarti R1 dibagi dengan R2 sama dengan ρ. L1 bagi A1 dibagi ρ kali L2 dibagi A2. Nah, ρ-nya kan habis kita coret. Maka R1 dibagi dengan R2 kita kali silang, berarti L1 dikali A2 dibagi dengan L2 dikali dengan A1. Nah, sekarang kita masukkan R1-nya berapa? 20 dibagi R2 sama dengan L1-nya 1,5 meter, A2-nya 0,5 dibagi dengan L2. L2-nya 3 meter dikali dengan A1. A1-nya 2. Oke, nah sekarang tinggal kita cari R2. R2 sama dengan 20 dikali 3 dikali 2 dibagi 1,5 dikali 0,5. Nah, biar kita lebih mudah menghitung, R2 sama dengan 20 kali 3 kali 2, 20, 12, 120 dibagi dengan 1,5 itu kan 3/2 dikali 0,5 itu 1/2. Nah, sehingga 120 dibagi 3/4. 4-nya kita naikkan ke atas dari 120 dikali 4 dibagi 3. Nah, kita coret di sini. 4 jadi 40 kali 4 160 ohm.
Oke, ketemu R2-nya 160 ohm. Artinya di sini jika penampang itu semakin kecil dan panjang kawat semakin besar, maka hambatannya pun akan semakin besar. Tetapi kalau panjang kawatnya semakin kecil kemudian luas penampangnya semakin besar, maka hambatan kawat itu akan jadi kecil. Ini tentang hambatan pada kawat ya. Oke, sampai di sini kita lanjut untuk pertemuan berikutnya.